Giliran yang untuk zakat fitri kita cari ada yang 7.000 dah katanya. Itu minta ampun lah, itu bakhil lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah menuju Allah dan surganya, menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Semua itu disediakan untuk orang-orang yang takwa kepada Allah, yakni orang yang menafkahkan sebagian rezekinya dikala senang maupun dikala susah, menahan amarah, memberi maaf, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, bila khusus pengurus Masjid Dakwah Al-Islamiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah salat fardu isya, salat sunat tarawih, dan insyaallah salat witir yang Allah muliakan. Di antara karakter yang tidak boleh luput dari orang yang takwa adalah kepeduliannya kepada orang lain, kepada sesama. Sebagaimana tersebut di ayat yang saya kemukakan tadi, surah Ali Imran 131 132, bahwa orang yang takwa itu adalah yang menyumbangkan sebagian kecil rezeki yang dia miliki, yang Allah beri, untuk sesamanya. Maka orang takwa itu tak mungkin bakhil. Pak, Ibu, bakhil paham? Bakhil itu loke. Loke itu kikir. Kikir itu kedekut. Kedekut itu pelit. Pelit itu maseke, kata orang Sulawesi, atau medit alias cetil. Saya belum paham orang Minang apa sebutannya. Yang jelas kalau dia genggam air tak netes, itulah dia. Orang-orang yang bakhil, kata Sayyidina Abu Bakar, terancam oleh 7 masalah. Yang pertama, dia meninggal dunia dan mewarisi ahli waris yang tak bisa menggunakan harta warisan untuk yang manfaat. Habis harta yang kemarin dikikirkan itu ternyata hanya digunakan poya-poya oleh ahli waris. Maaf, apalagi kalau bininya cantik. Ada enggak yang di sini bininya cantik? Dia loke meninggalkan harta 4 miliar. Ruko di Kambang ini 3 pintu. Meninggal, maka istri yang cantik itu menangis habis-habisan. Biasanya begitu. Tapi survei menunjukkan kalau pasangan menangisnya begitu derai air matanya luar biasa, siap-siaplah. Apa Pak?
Kalau dia almarhumah itu yang meninggal berarti almarhum. Bapak itu menangis, kekasihku meninggalkan. Itu hati-hati. Sebulan udah urusan ke KUA, cari pasangan baru. Kalau ibu-ibu saya tidak tahu. Maka ahli warisnya menghabiskan hartanya, dia dikubur, tinggallah menderita. Orang yang enak dengan laki baru, awak yang saro mempertanggungjawabkan di akhirat. Itu bahasa Inggrisnya tekor. Yang kedua, kata Sayyidina Abu Bakar, ancamannya adalah disita, diambil paksa oleh pemimpin yang zalim. Orang-orang yang kikir yang meninggalkan hartanya, maka siap-siap nanti ada saja masalah dengan pemerintah yang zalim, disita atas nama pajak tak dibayar dan sebagainya, akhirnya habis. Yang ketiga, ancamannya bisa jadi dikarenakan habis karena syahwat, karena hawa nafsunya. Dengan dakwah Islamiyah dia pelit, tapi di medan judi dia lancar ngasih, nyawer-nyawer di panggung-panggung maksiat. Sementara kalau pengurus masjid dia tolak, habis karena maksiat, orang kikir. Yang keempat, habisnya harta orang yang kikir itu dikarenakan salah investasi. Investasinya ternyata keliru. Kalau aku sumbangkan, habislah duit aku, enak aku ikut. Namanya investasi 30%. Maka siap-siap nangis, ternyata investasinya bodoh. Saya kadang aneh juga umat Islam nih. Gayanya miskin, tapi begitu ada kejadian investasi melarikan uangnya, ternyata maaf, pekerjaannya biasa saja. Ada buruh kasar, ada jualan-jualan yang di tepi jalan, ternyata ikut investasi juga. Begitu kejadian baru tahu punya aset yang banyak. Itulah. Pokoknya kalau yang riba siap-siap nangis lah. Kalau tak nangis di dunia, di akhirat tambah lagi nangis. Kalau ikut investasi yang bermasalah. Yang kelima, harta orang yang bakhil itu terancam habis karena musibah. Tankernya karam, rukonya habis, dan musibah-musibah yang lain yang menyebabkan akhirnya seluruh harta yang disayang-sayanginya itu berlenyap. Jadi hati-hati, kalau bakhil siap-siap nanti Allah ambil paksa. Kalau tak mau dikeluarkan, Allah bongkar sendiri, akhirnya menyesal. Yang keenam, harta bakhil itu akan habis oleh penyakit yang susah disembuhkan. Berapa banyak kita tahu cerita orang susah sekali untuk infak, akhirnya terpaksa sumbang kepada dokter dan beli obat untuk sembuh, habis di rumah sakit. Nauzubillah. Dan yang terakhir, terancam kena penyakit pikun. Lupa di mana letaknya sertifikat Datuk kami itu. Datuk banyak nian sertifikat, akhirnya lupa. Rekening pun juga banyak yang lupa. Susah, repot akhirnya mengambil harta itu. Maka na'udzubillah, janganlah sampai kita dihinggapi oleh penyakit bakhil ini. Contoh sederhana bakhil tuh, kalau dia makan di restoran sama kawan, kakek dia cepat-cepat nak cuci tangan. Lama kemudian dia ke kasir, bang hitungkan bang, semuanya ya bang, dak yang punya aku be. Itu yang bakhil. Ada lagi yang di atas bakhil itu namanya syuh. Ini minta ampun juga. Begitu dah habis makan, udah hitung-hitung, astagfirullah, dompet pula ketinggalan katanya. Akhirnya kawan lah yang nekelnya. Nanti pindah lagi ke restoran lain, gitu pula cari akal dia. Kawan yang bayarkan. Ada lagi satu. Ini ceramah terlalu lama, bahaya ini. Perjuangan kita masih panjang. Jadi kalau nanti agak-agak tak nyaman, kasih kode. Contohnya zakat itu kalau paling tinggi 50
56. Kita ini kelas 56. Tapi begitu zakat fitri, zakat fitrahnya di dakwah Islamiyah, ambil kelas bawah yang 39,5 tuh, dipakai koma juga di masih. Itu namanya skiwit. Kalau kita makan restoran, maka kita jangan yang pakai warteg, minta maaf. Giliran zakat fitri kita yang kelas mana yang murah di sini yang bisa 8.000 itu. Kita harian kita 35, pagi sore andung, apa lagi? Sederhana, mana lagi? Giliran yang untuk zakat fitri kita cari ada yang 7.000 dah katanya. Itu minta ampun lah, itu bakhil lah. Harus ikut dengan standar yang kita makan. Kalau soal fidyah itu pengganti keuzuran. Yang mengeluarkan fidyah itu hanya 2 yang boleh. Yang pertama adalah orang tua yang tak bisa lagi diharap pulih kesehatan, atau kalau dia sakit dibawa puasa maka bisa bahaya penyakitnya. Kata siapa? Kata dokter, jangan kata dia. Kalau kata dia bahaya aku nih asam lambung, kalau aku paksakan bisa out katanya. Itu kata dia, tapi kata dokter. Yang kedua, ibu yang hamil tapi takut bukan karena bayinya, takut sama dirinya yang terancam. Kalau takut karena cabang bayinya, kalau aku makan yang di dalam kurang gizi, maka itu double fidyah, kena qadha, kena. Tapi kalau khawatir diri saja, cukup fidyah. Itu ukuran fidyah itu ngasih makan fakir miskin kebutuhan sehari semalam. 39.000 itu cukup enggak? Kira-kira lah. Kalau di jalan depan itu ada ayam geprek 8.000 saja. 8 kali 3 berapa? 24 ya. Kalau kita makan ayam geprek itu cocok. Tapi kalau kita makannya mantap, ya, nasi level-level 35.000, kita fidyah yang 8.000 tadi, itulah tadi al-bakhil, ya, itu. Nauzubillah. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita tiru Rasulullah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Ramadan dia lebih lagi dermawan dari biasanya. Karena pahalanya insya Allah beda dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit bakhil, di mana nanti di yaumil qiyamah sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Seluruh harta yang dibakhilkan akan ditumpukkan di tengkuk kita. Repot kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik berbagi, dan ukuran berbagi itu yang moderat. Moderat. Apa ukuran moderat itu? Allazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Yang ketika mengeluarkan infaknya itu tidak habis-habisan pun tidak terlalu menggenggam, dan dia berada ideal di antara keduanya. Jadi proporsional, tidak terlalu habis-habisan yang membuat menyesal, pun tidak terlalu kita menggenggam yang tak wajar dari kemampuan. Mohon maaf khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha ala wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.